Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Hukum Perikatan kelas H, yang terdiri dari Ruben Fadlan Ridwan Muzaki, Steven Canalini Hutapea, Adinda Rahmadania, Fili Nadia Salsabila, Mahdia Haya Azahra, Sri Bintang, dan Sinta Nuramadanti. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai perjanjian pinjam pakai dan perjanjian pinjam mengganti, yang meliputi 1. Pengertian dan dasar hukum, 2. Perbedaan kedua perjanjian, 3. Subjek dan objek, 4. Hak dan kewajiban para pihak, 5. Resiko, 6. Berakhirnya kedua perjanjian. Pengertian dan dasar hukum perjanjian pinjam pakai terdapat dalam pasal 1740 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana satu pihak memberikan barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini setelah memakainya atau setelah lewatnya waktu tertentu akan mengembalikannya. Saya di sini akan menjelaskan perjanjian pinjam mengganti. Jadi, perjanjian pinjam mengganti dijelaskan pada pasal 1754, yaitu pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Terima kasih. Perbedaan yang sangat penting atau menonjol antara pinjam pakai dan pinjam ganti diantaranya ialah bahwa dalam pinjam pakai, bequeathing, pihak yang meminjamkan tetap merupakan pemilik barang yang dipinjamkan. Sedangkan pada pinjam mengganti, bequeathing, peminjam menjadi pemilik benda yang bersangkutan. Dengan akibat dalam pinjam ganti, jika barang itu musnah, secara bagaimanapun, maka kemusnahan itu merupakan tanggungan pihak peminjam. Yang lain halnya dengan musnahnya pada barang perjanjian pinjam pakai pada pasal 1745 KUH Perdata. Ya, berikutnya ada subjek dan objek dari pinjam pakai dan pinjam mengganti. Pertama, subjek. Subjek di sini ada dua, yaitu orang yang meminjamkan dan orang yang dipinjamkan. Orang yang meminjamkan itu terdapat pada pasal 1750 sampai pada pasal 1753. Ya. Dari 1750 mengatakan bahwa orang yang meminjamkan tidak boleh meminjamkan kembali barang yang dipinjamkan selain setelah lewatnya waktu yang ditentukan, atau jika tidak ada penetapan waktu yang demikian setelah barangnya dipergunakan atau dapat dipergunakan untuk keperluan yang dimaksudkan. Pasal 1751. Jika namun itu orang yang meminjamkan di dalam jangka waktu tersebut atau sebelum kebutuhan si pemakai habis karena alasan-alasan yang mendesak dan sekonyong-konyong sendiri memerlukan barangnya, maka hakim dapat mengingat keadaan memaksa si pemakai mengembalikan barang kepada orang yang meminjamkan. Jadi, jika ada kebutuhan terdesak, hakim bisa memaksa si pemakai untuk mengembalikan barang yang kepada orang yang meminjamkannya. Terus di sini juga disebutkan, jika si pemakai barang selama waktu peminjaman telah terpaksa mengeluarkan beberapa biaya luar atau biaya yang perlu yang sebegitu mendesaknya hingga ia tidak sempat memberitahukan hal itu sebelumnya kepada orang yang meminjamkan, maka orang ini diwajibkan mengganti biaya-biaya tersebut kepada si pemakai. Ya, jadi kalau misalnya sudah terlanjur si pemakai ini udah ngeluarin duit, ya pemiliknya ini harus mengganti dari apa yang dikeluarkan oleh si pemakai tersebut. Berikutnya ada pasal 1753. Jika barang yang dipinjamkan mengandung cacat-cacat yang sedemikian hingga orang yang memakai dapat dirugikan karenanya, maka orang yang meminjamkan jika ia mengetahui adanya cacat-cacat itu dan tidak memberitahukan kepada si pemakai bertanggung jawab tentang akibat-akibatnya. Ya. Jadi di sini juga dalam pasal 1753 sang pemilik juga punya aturan dalam meminjamkan barangnya. Ya.
Jadi dalam kesimpulan dari orang yang meminjamkan tersebut, orang yang meminjamkan juga mempunyai aturan, batasan, dan tanggung jawab. Berikutnya yaitu orang yang dipinjamkan. Ya, pada pasal 1745 dikatakan, jika barang yang dipinjamkan musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja yang dapat disingkiri seandainya si peminjam telah memakai barang sendiri, atau jika hanya satu dari kedua barang itu sajalah yang bisa diselamatkan, si peminjam telah memilih untuk menyelamatkan dia punya barang sendiri, maka ia bertanggung jawab tentang musnahnya barang yang lainnya. Jadi kalau ada barang yang musnah, si peminjam ini berhak untuk bertanggung jawab atas barang yang hilang. Lalu ada juga yang berisi, siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan menyimpan dan memelihara barang pinjaman sebagai seorang bapak yang rumah baik. Jadi kalau misalnya kita dipinjamkan, kita harus seolah-olah itu barang kita. Lalu kita beralih ke objek. Di sini objek pinjam pakai dan objek pinjam mengganti cukup berbeda. Di objek pinjam pakai, di perjanjian ini yang menjadi objek adalah segala barang yang dapat dipakai oleh orang dan tidak musnah karena pemakaiannya terdapat pada pasal 1742 KUH Perdata, seperti rumah, tanah, gedung, mobil, dan sebagainya. Dan juga terdapat surat perjanjian pinjam pakai. Mungkin bisa ditaruh dalam surat tersebut apa yang ingin dipinjamkan dan yang mau dipinjamkan. Dalam objek pinjam mengganti adalah uang. Di sini jelas pinjam mengganti itu artinya kita meminjam dulu lalu kita gantiin. Hal tersebut tidak jauh dari uang, seperti kita pegadaian, kita akan meminjam, barang kita ditaruh, lalu kita mengganti uangnya. Jadi banyak sistem perjanjian pinjam mengganti. Entah kita ke teman dan ke teman juga kita pernah pasti melakukan pinjam mengganti. Mungkin itu saja dari subjek dan objek pinjam pakai dan pinjam mengganti. Terima kasih. Dalam hak dan kewajiban para pihak pada kedua perjanjian ini, yang dimaksud pihak di sini adalah orang yang memberi pinjaman dan orang yang menerima pinjaman. Pada perjanjian pinjam pakai, si penerima pinjaman ini berhak menerima barang yang dipinjamnya dalam keadaan utuh dan baik, dan ia berhak menikmati barang yang dipinjamnya itu. Kemudian ia wajib menyimpan dan memelihara barang tersebut sebagai seorang bapak rumah yang baik. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 1744 KUH Perdata. Maksudnya ia harus menyimpan dengan baik seolah-olah barang yang dipinjamnya itu adalah barang milik ia sendiri. Kemudian ia wajib mengembalikan barang tersebut tepat pada waktu sesuai dengan yang telah ditentukan pada perjanjian itu. Apabila barang yang dipinjamnya itu musnah atau rusak, maka ia wajib bertanggung jawab atas rusak atau musnahnya barang tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 1745 KUH Perdata. Kemudian si pemberi pinjaman ini berhak menerima barang yang telah dipinjamkannya dalam keadaan utuh dan dalam jumlah yang sama. Ia tidak dapat meminta kembali barang tersebut sebelum lewatnya waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pasal 1750 KUH Perdata. Ia wajib menyerahkan barang tersebut kepada si peminjam. Jika ada cacat dan merugikan si peminjam, maka ia wajib bertanggung jawab atas kerugian itu. Hal ini sesuai dengan pasal 1753 KUH Perdata. Kemudian pada perjanjian pinjam mengganti, kewajiban si penerima pinjaman ini diatur pada pasal 1759 KUH Perdata sampai 1762 KUH Perdata. Pasal 1759 KUH Perdata ini menjelaskan bahwa si pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali apa yang dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang telah ditentukan. Kemudian pada pasal 1760 KUH Perdata, jika tidak ditetapkan batas waktu pengembalian, maka hakim berkuasa jika orang yang meminjamkan menuntut pengembaliannya menurut keadaan, hakim berkuasa memberikan sekadar kelonggaran kepada si peminjam.
pada pasal 1761 KUH Perdata, jika telah diadakan perjanjian bahwa pihak yang telah meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang akan mengembalikannya bila mana ia mampu, maka hakim mengingat keadaan itu dan akan menentukan waktu pengembaliannya. Dan pada pasal 1762 KUH Perdata ini menyebutkan bahwa ketentuan pada pasal 1753 KUH Perdata berlaku juga pada perjanjian pinjam mengganti, yang dimana 1753 KUH Perdata ini menjelaskan jika ada barang yang cacat dan merugikan si peminjam, maka si pemberi peminjaman itu wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kemudian kewajiban penerima pinjaman pada perjanjian pinjam mengganti ini diatur pada pasal 1763 KUH Perdata dan pasal 1764 KUH Perdata, yang mana menyebutkan bahwa pasal 1763 KUH Perdata ini orang yang menerima pinjaman wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang telah ditentukan. Kemudian pada pasal 1764 KUH Perdata menjelaskan bahwa apabila si peminjam tidak mampu memenuhi kewajibannya, ia wajib membayar barang sesuai dengan harga yang dipinjamnya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai resiko dalam perjanjian pinjam pakai dan resiko dalam perjanjian pinjam pengganti. Mengenai resiko dalam perjanjian pinjam pakai diatur dalam pasal 1744 dan pasal 1745 KUH Perdata. Yang pada garis besarnya adalah: pertama, resiko dalam perjanjian pinjam pakai berada di tangan si pemakai. Kedua, apabila barang yang dipinjam musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka peminjam bertanggung jawab atas kemusnahan barang tersebut dan juga bertanggung jawab atas barang-barang yang diakibatkan oleh barang tersebut. Mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam perjanjian pinjam pakai berlaku ketentuan sebagai berikut. Pertama, terhadap perbaikan-perbaikan kecil, pengeluaran biaya ditanggung oleh peminjam. Kedua, terhadap perbaikan-perbaikan besar, pengeluaran biaya ditanggung oleh pihak yang meminjamkan. Selanjutnya, resiko dalam perjanjian pinjam pengganti. Resiko dalam perjanjian pinjam pengganti diatur dalam pasal 1755 KUH Perdata, menyebutkan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam ini, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik barang yang dipinjam. Dan jika barang itu musnah dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya. Nah, ketentuan pasal 1755 KUH Perdata tersebut menunjukkan bahwa yang menanggung resiko dalam perjanjian pinjam pengganti adalah pihak peminjam. Nah, bagaimana jika yang dipakai sebagai objek pinjam pengganti tersebut adalah uang, yang seperti diketahui bahwa terhadap nilai uang dapat terjadi kenaikan maupun kemunduran nilainya. Untuk menjawab hal tersebut, kita mesti melihat pada ketentuan pasal 1756 KUH Perdata yang menyebutkan, pertama, utang yang terjadi karena meminjam uang hanyalah terdiri atas jumlah yang disebutkan dalam perjanjian. Kedua, jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya yang berlaku pada saat itu. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal 1756 KUH Perdata, dapat dikatakan bahwa utang yang terjadi karena peminjaman uang hanyalah terdiri dari jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian apabila sebelum saat pelunasan terjadi suatu perubahan nilai dari mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harga yang berlaku pada saat itu, kecuali
para pihak menentukan lain dengan didasarkan asas itikat baik bagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUH Perdata. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian saya akan membacakan tentang berakhirnya perjanjian pinjam pakai dan pinjam mengganti. Yang pertama, jika barang yang dipinjam telah dikembalikan. Yang kedua, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dimana pihak peminjam menawarkan adanya pembayaran tunai. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan telah musnah. Yang keempat, jika adanya pembatalan perjanjian. Namun, bila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ada salah satu pihak, baik pihak peminjam maupun pihak yang meminjam meninggal dunia, maka ahli warislah yang berhak dan berkewajiban untuk meneruskan perjanjian tersebut. Itulah materi yang dapat kami presentasikan mengenai perjanjian pinjam pakai dan perjanjian pinjam mengganti. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.